basi sih pertanyaannya. Tapi saya sungguh ingin lihat tangan-tangan yang mengalami keluar biasaan Tuhan. Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan bilang begini, Yesus gue mantul baiknya. Kita punya Yesus yang mantap betul, luar biasa baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Bisa diperlihatkan slide yang pertama. Pembahasan pagi hari ini sebetulnya pembahasan panjang. Karena yang sebentar kita akan bahas adalah mengenai tahun Ibrani, tahun Alkitab, yaitu tahun P, 5780. Kita sudah meninggalkan tahun Ayin, tahun Mata. Kita masuk dalam tahun P, yaitu adalah tahun mulut. 5780 dimulai September beberapa bulan yang lalu, akan berakhir sampai 5789. Sangat panjang, 9 tahun ke depan, gereja akan berbicara mengenai perkataan. Mengenai mulut, yaitu adalah P. Sebentar, jangan ngikutin saya khotbah aja, supaya kita nggak balapan. Beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, saya ingat bahwa Gereja Bethel Indonesia mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya bahwa gereja tidak lagi hidup menurut hukum atau tahun Ibrani. Tetapi saya setuju dengan Pak Niko. Karena bagaimanapun juga ketika Yesus ada 33 tahun setengah, kalender Yesus adalah kalender Ibrani. Tolong katakan ya. Karena ketika itu belum ada kalender Kabisat, belum ada kalender Romawi. Yang Yesus kenal kalendernya adalah kalender Ibrani. Hari ini bukan 2019. Menurut Yesus, sebagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, yang dia kenal adalah tahun Alkitab, tahun Ibrani. 5780 sampai 5789. Saya bingung kenapa di Google ini yang saya dapati, kenapa mulut perempuan. Ini saya masih bingung. Kalau Anda tanya saya, jawabannya sederhana. Penelitian mengatakan perempuan berkata dalam satu hari 21.000 kali. Mengalahkan pria, menurut penelitian hanya 7.000 kali. Mungkin alasannya itu, menggunakan mulut perempuan. Mungkin saya salah. Nah, P itu sendiri yaitu 80, bisa diperlihatkan slide yang ketiga, silahkan difoto. Karena ini akan menjadi era yang baru, musim yang baru. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita tergantung dari apa yang kita katakan ya. Karena hidup mati seseorang tergantung dari apa yang dia katakan. Dan ternyata Yakobus berkata, seseorang sempurna bukan seberapa asetnya, bukan seberapa banyaknya, bukan seberapa besarnya, pencapaian dan keberhasilan. Ternyata kitab Yakobus berkata, seseorang sempurna oleh karena lidah. Yakobus yang bilang begitu. Nah ternyata ini tahun panjang, gereja akan terus berbicara soal P. Artinya adalah mulut atau perkataan. Definisi daripada P adalah ekspresi, katakan bersama dengan saya ekspresi. Verbal, perkataan vokalisasi, berbicara komunikasi pemberitaan. Dan semua kita mengerti hal ini. Yang namanya perkataan itu interpersonal, perkataan itu adalah verbal, perkataan itu adalah vokalisasi. Tetapi ternyata P, yang namanya mulut ini juga mengenal non-verbal. Apa itu non-verbal? Diam, bergumam, mengunyah, dan meniup. Saudara harus mengerti, diam pun itu bentuk komunikasi. Tolong katakan ya. Anda sekarang diam nih,
ini sudah bentuk komunikasi. Terbayang nggak kalau saya ngomong dan jemaat 150 detik ini juga semua ngomong. Betapa ramainya gereja ini. Diam pun bentuk dialog. Diam pun bentuk perbincangan. Diam pun bentuk perkataan. Nah, ternyata dalam berdiam di situ ada bergumam atau self talk. Mengunyah dan meniup. Yuk kita akan lihat ayatnya. Kejadian 18. Kejadian 18 konteksnya adalah Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham karena Sarah ragu. Itu konteksnya. Nah, keraguan Sarah kenapa? Karena ternyata ada situasi Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umurnya, dan sudah mati haid. Itu sebuah kondisi. Siapa yang sepakat dengan saya, kondisi harus takluk kepada kebenaran. Tolong katakan ya. Kondisi harus takluk kepada firman. Bukan firman yang takluk kepada keadaan, bukan kebenaran yang takluk kepada situasi, kebenaran pasti menang. Nah, tapi ternyata ketika itu Sarah ragu. Keraguannya ada di mana? Yuk sama-sama kita baca ayat 12. Dengan suara keras, semua baca, agar kerangka berpikir kita sama, dan saya bisa menyelesaikan dengan baik 40 menit sisa khotbah saya, dan semua pulang diberkati. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Yuk sama-sama baca. 2, 3, ya. Jadi, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, perhatikan ini bentuk komunikasi. Dan jelas Alkitab berkata, sebetulnya Sarah diam. Tolong katakan ya. Tapi di dalam diamnya seseorang, ternyata di situ pun ada percakapan, ada perkataan. Nah, ini dikenal sebagai bergumam. Ini dikenal sebagai self-talk. Dia tidak berbicara dengan siapapun, tapi dia bicara dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang tolong diperlihatkan slide berikutnya. Seumur hidup kita, bagi yang tertarik silahkan foto. Diri sendiri yang paling sering berbicara dengan diri kita. Tolong katakan ya. Yang paling banyak berbicara dengan diri kita, itu diri sendiri. Yang paling sering berbicara dengan diri kita bukan orang lain, bukan suami kita, bukan istri kita. Yang paling sering berbicara dengan diri kita adalah diri sendiri. Dulu waktu pacaran, ya benar, pacar kita yang paling sering berbicara dengan diri kita. Tapi siapa yang sepakat dengan saya setelah jadi suami? Suami semakin pendiam. Karena dia nggak pengen ribut sama Anda. Istri jadi lebih pendiam. Yang lebih sering berbicara dengan diri kita, yaitu adalah diri sendiri. Nah, ternyata bagi yang tertarik boleh catat, seseorang berbicara dengan diri sendiri, penelitian mengatakan minimal per hari 20.000 kali. Berapa kali, Bu? Dicatat bagi yang tertarik, 5% disadari, 95% tidak disadari. Boleh saya kasih contoh? Boleh enggak? Saudara, boleh saya kasih contoh? Bukankah Anda tadi pagi pertama kali bangun, aktivitas pertama adalah berbicara dengan diri sendiri? Ekonon cicing wae teh. Siapa yang sudah dengan saya? Aktivitas pertama kita ketika tadi kita bangun pagi, yaitu aktivitas kita adalah berbicara dengan diri sendiri. Iya. Anda nggak sadar. Ketika Anda bangun, Anda berbicara, handphone saya mana? Kayak kepagian nih. Ya, minggu lagi. Ya, gereja lagi. Mungkin ada di antara Anda yang berkata tadi bangun pagi langsung berkata kepada diri Anda sendiri, asik nih, hari Minggu, saya pelayanan. Saya enggak tahu. Tapi masing-masing kita dalam sehari sebetulnya sangat aktif berbicara dengan diri kita sendiri. Minimal 20.000 kali, 5% disadari, 95% tidak disadari. Nah, ini yang jadi masalah. Penelitian mengatakan, Pak, 20% yang positif, yang 80% negatif. 80% ternyata
hanya menghina diri sendiri, meragukan diri sendiri, sebagaimana terjadi pada Sarah ketika itu. Ternyata 80% itu bukan yang positif, itu yang bukan yang membangun, itu bukan yang konstruktif, tapi justru 80% destruktif. Mana mungkin, mana bisa. Kayaknya saya nggak mungkin mampu. Saudaraku, terus kita berdebat, terus kita berselisih dengan diri kita sendiri. Di hari terakhir begitu banyak orang insomnia, kesulitan tidur. Saya memberanikan diri berkata, sebetulnya dia sedang debat dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada kunjung selesai persoalan, padahal dia sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Dia sedang berselisih dengan dirinya sendiri, dia sedang diskusi dengan dirinya sendiri. Mana mungkin, mana bisa, pasti bisa, mana mungkin, mana bisa. Tiba-tiba jam 3 pagi. Kenapa? Karena dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Seumur hidup kita yang paling sering berbicara dengan diri kita, diri sendiri. Nah ternyata Pak, tolong perhatikan Matius 12 ayat 36. Semua yang 20%, semua yang 80% dari 20.000, perhatikan, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata. Katakan bersama dengan saya setiap kata. Siapa yang sudah dengan saya, ini bukan hanya verbal, tapi juga non-verbal. Lalaunan. Kayaknya saya kurang meyakinkan Anda. Oke, saya turun. Siapa yang sudah dengan saya, perkataan sia-sia di sini bukan hanya yang vokal, tapi juga non-vokal. Dan ternyata yang non-vokal juga harus dipertanggungjawabkan. Ternyata yang non-verbal juga harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya setiap kata yang keluar dari mulut vokal, verbal yang dipertanggungjawabkan, tapi ternyata setiap kata, malahan yang sering kali yang sia-sia itu adalah non-verbal. Karena kita pikir nggak ada yang tahu, padahal Tuhan tahu. Ekonon cicing wae deh. Semuanya oke? Boleh lanjutin? Perhatikan ayat 37. Ternyata karena menurut ucapan, katakan bersama dengan saya ucapan. Siapa yang sudah dengan saya berarti ini verbal dan non-verbal. Setiap ucapan kita yang benar, itu akan membenarkan diri kita. Tapi setiap ucapan kita yang salah, yang kasar, yang buruk, itu akan menghukum kita. Jadi bukan hanya yang verbal, tapi juga non-verbal. Semua kelak dipertanggungjawabkan. Orang selalu berpikir bahwa nanti yang dipertanggungjawabkan perkataan sia-sia yang terdengar. Tapi ternyata, mulut bukan hanya verbal, tapi juga non-verbal. Langsung dicatat bagi yang tertarik, 20.000 kali dalam keadaan normal, seseorang satu hari berbicara dengan dirinya, ternyata penelitian mengatakan dalam keadaan panik bisa 60.000 kali. Boleh saya kasih contoh? Selasa lalu saya connecting flight di Dubai 4 jam. Keluar dari pesawat sebelumnya semua tenang. Dan saya berbicara dengan diri sendiri, puji Tuhan, semua grup oke, saya juga oke, semua sehat, pengen cepat pulang ke Jakarta makan nasi uduk. Saya senang sekali dalam posisi, dan ketika masuk ke connecting gate untuk Dubai Jakarta, ditanya seorang teman, paspor mana? Ketika saya rogoh ternyata ketinggalan di pesawat sebelumnya. Ketika ketinggalan di pesawat sebelumnya, siapa yang sudah dengan saya, kita berbicara dengan diri kita sendiri langsung, berlipat kali ganda. Kenapa ketinggalan? Bodoh banget sih, ceroboh banget sih. Langsung menyalahkan diri sendiri. Tapi ketika menyalahkan diri sendiri, saya langsung patahkan. Katakan bersama dengan saya, patahkan. Karena saya sudah tahu khotbahnya. Aku patahkan, Roh Kudus pasti nolong. Roh Kudus pasti carikan itu yang namanya si paspor. Karena saya nggak pengen dicekal dan nggak boleh pulang. Gitu. Biar dia aja yang nggak boleh pulang. Gitu. Saya pulang. Gitu. Dan apa yang terjadi? Saya langsung berkata kepada diri saya, semua yang benar sesuai dengan janji Tuhan, semua yang baik sesuai dengan firman Allah. Katakan ya. Karena itu keputusan kita. Nah semua orang di grup bilang gini, Kang kok tenang sih, paspor hilang? Kok tenang sih, paspor ketinggalan pesawat yang lama? Saudaraku, saya berkata, saya sudah mulai latih berkata yang benar kepada diri saya sendiri. Tolong katakan ya. Saya nggak mau terkendali dengan apa yang seliuran, katakan bersama dengan saya seliuran.
nggak pulang, nggak bakal kembali. Itu pesawatnya udah terbang lagi. Kamu pasti ketinggalan. Urusan nanti ke konsulat pasti lama. KBRI kamu harus keluar. Belum tentu kamu bisa pulang lagi. Siapa yang sudah dengan saya? Seliweran, katakan bersama dengan saya seliweran. Nah, seringkali yang seliweran kita salahin setan. Padahal setan bilang gini, gua nggak ikut-ikutan, kan gitu. Seringkali kita salahin setan karena kita karismatik, maka kita tolak, kita patahkan. Nondoi. Kita hancurkan, kita usir. Nondoi. Segala macam teknik-teknik doa. Saya minta maaf, seringkali itu bukan setan yang mengatakan, tapi kita yang berkata salah kepada diri kita sendiri. Paling setan cuma bilang, nah confirm, nah gitu dia. Nah itu gue setuju kata setan. Nah itu dia. Paling cuman itu doang yang setan bisa lakukan. Karena saya yakin roh yang dalam diri Anda jauh lebih besar dibandingkan dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Tapi kita yang harus patahkan. Dalam nama Yesus, paspor saya pasti kembali. Dalam nama Yesus, pasti semua pulang baik. Dalam nama Yesus, saya pasti pulang. Saudaraku, yang menentukan diri sendiri adalah diri kita. Kenapa Pak? Karena Yesus berkata, semua penderitaanmu, semua kesalahanmu sudah selesai. Tolong katakan ya. Semua sudah selesai. Penderitaanmu sudah selesai. Kemiskinanmu sudah selesai. Kegagalanmu sudah selesai. Bagian kita adalah mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam diri kita. Kejadian 18 ayat 13. Saya lanjutkan. Setelah Sarah ragu, perhatikan dengan cermat, dialognya menarik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Siapa yang sudah dengan saya lucu? Yang bergumam adalah Sarah, yang ditegur Abraham. Ada yang ngikutin khotbah saya nggak sih? Siapa yang setuju dengan saya? Menarik banget. Saudaraku, Tuhan sampai tegur Abraham dan bilang gini, bini lu ngomongin gue. Bini lu ragu sama janjiku. Bini lu ngomongin gue seolah-olah aku nggak bakal menggenapi janjiku. Bini lu ngetawain gue. Lucu sebetulnya. Maka oleh karena itu, ini latar belakang Tuhan kembali menyatakan janjinya. Ayat yang ke-14, dia berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Siapa yang sepakat dengan saya? Janji Tuhan setia dan amin. Dia setia dan amin. Walaupun Sarah ragu, tetap Tuhan setia. Nah, perhatikan ayat yang ke-15, sangat menarik. Lalu Sarah menyangkal. Siapa yang sudah dengan saya? Ada kemungkinan Abraham tegur Sarah. Perhatikan cermat dong khotbahnya. Siapa yang sudah dengan saya? Ada kemungkinan Abraham tegur Sarah. Iya, lalu Sarah menyangkal. Kalau bahasa milenialnya begini, enggak kok, gue udah encet. Enggak kok, gue udah clear chat, udah nggak ada di history, gue udah clear history. Enggak kok, gue udah hapus. Saudaraku, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saudaraku, Anda berkata sudah hapus, tapi jejak digital verbal dan non verbal di sorga tidak akan pernah terhapus. Pada hari kelak penghakiman, kita harus bertanggungjawabkan. Launan. Siapa yang sudah dengan saya, yang verbal maupun non verbal, jejak digitalnya Tuhan catat. Iya. Anda nggak bisa lari. Sarah bilang, enggak, saya nggak tertawa. Perhatikan ayatnya. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman apa? Tidak. Memang kau tertawa. Saudaraku, Anda boleh berkata, jejak digital sudah tidak ada. Jejak rekam sudah tidak ada. Tapi ternyata kelak, yang 20.000 per hari Pak. 20.000 per hari Bu. Tetap, satu kali kelak, harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena baik buruk perkataan kita, ditentukan oleh lidah kita. Nah, perhatikan slide ini, silahkan foto. Slide ini berkata bahwa pikiran, perasaan hati kita sebenarnya tidaklah sepi. Tolong katakan ya. Perasaan hati dan pikiran kita, siapa yang sepakat dengan saya, isinya dialog demi dialog. Betul ya Pak? Saudaraku, saya ngomong nih 40 menit nih. Tapi pikiran Anda, semua di sini nggak ada yang sepi. Dialog semuanya. Ada di antara Anda bilang gini, khotbahnya nggak penting nih. Saya nggak tahu, Tuhan tahu. Kok nggak ada yang amin?
Ini pendeta kenapa setiap tahun nggak pernah pakai kaos kaki? Sorry, saya nggak tahu Anda ngomongin saya, tapi Tuhan tahu. Setuju dengan saya? Ada di antara Anda, dari wajah saya sudah kelihatan kok. Ada sedang ada bayangin bakmi, ada yang bayangin ayam goreng. Habis ini gue makan apa? Saudaraku, dialog demi dialog. Dan sorry Pak, saya tidak tahu, Tuhan tahu. Hati-hati Pak. Anda drive 45 menit, pulang ke rumah, siapa yang sudah dengan saya nggak sepi? Isi kotak, dialog demi dialog. Nanti besok begini, jangan begini, nanti besok begitu, nanti jangan begana. Semua isinya adalah dialog. Dan ternyata jejak rekamnya, Tuhan catat Bu. Saya berdoa, 20.000 kita mengatakan yang benar. Katakan ya, janji Tuhan, firman Tuhan. Ketika seliuran, katakan bersama dengan saya seliuran. Kita berani berkata, dalam nama Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, aku dimerdekakan. Dalam nama Yesus, persoalanku selesai. Dalam nama Yesus, aku pasti menang. Karena ternyata yang menentukan adalah apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Saya buktikan Bu, saya buktikan. Perhatikan Matius pasal yang ke-9. Saya buktikan. Ketika itu Yesus ada di Kapernaum. Tiba-tiba kepala sinagog menghadang Yesus. Dia berkata anaknya hampir mati dan Yesus lihat agenda. Dan setelah Yesus lihat agenda, Yesus berkata, ya aku akan datang ke rumahmu. Ternyata ketika dia dalam perjalanan ke rumah Yairus, kembali Yesus dihadang. Tradisi mengatakan namanya Veronika. Perempuan yang 12 tahun pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yuk sama-sama baca ayat yang ke-21. 2, 3, iya. Belum semua, saya ingin Anda semua baca 2, 3 ya. Karena katanya dalam hatinya. Siapa yang sepakat dengan saya, Veronika nggak ngomong sama Kain? Siapa yang sudah dengan saya, Veronika berbicara dengan dirinya sendiri. Dan Pak dicatat awal pemulihan, awal terobosan, awal kemenangan, awal pembebasan. Awal segala sesuatu, apa yang Anda katakan kepada diri Anda. Jangan katakan yang sia-sia, jangan katakan yang buruk, jangan katakan yang menghakimi. Karena setelah Tuhan, katakan bersama dengan saya setelah Tuhan. Anda silahkan diperlihatkan slide-nya. Anda menjadi orang pertama yang berkata saya berharga. Katakan ya, setelah Tuhan, saya adalah orang pertama yang berkata bahwa saya dikasihi. Ya, karena maaf, bukan karena Anda mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita. Bukan karena kita mengampuni maka diampuni. Salah. Teologianya nggak begitu. Teologianya adalah setelah Tuhan mengasihi saya, maka saya mengasihi Tuhan. Iya nggak sih? Saudaraku, Yesus pernah ditanya begini Bu. Yesus pernah ditanya begini. Apa isi daripada perjanjian lama? Isinya adalah kasih Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Saya minta maaf, dengan Anda mengatakan yang buruk kepada diri Anda, berarti Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri. Katakan yang benar mengenai dirimu. Katakan yang baik mengenai dirimu. Bisnis saya pasti oke. Saya pasti diberkati. Teman-teman kantor pasti diberkati. Suamiku pasti pulang. Anak-anakku pasti pulih. Anda yang pertama yang berkata bahwa saya diberkati. Kegagalan kita mengasihi diri kita sendiri, Pak, membuat kita gagal mengasihi Tuhan. Kegagalan yang kita mengasihi diri kita sendiri, itu membuat kita gagal mengasihi sesama. Saya berhenti narkoba 20 tahun. Anda tahu kenapa? Karena saya mengasihi diri saya sendiri. Kok nggak ada yang amin? Saya makan dijaga, saya minum dijaga, saya olahraga teratur. Kenapa Pak? Karena saya mengasihi diri saya sendiri. Supaya saya bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Bayangkan kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Setuju nggak dengan saya tidak akan berdiri di hadapan Anda hari ini. Karena saya mengasihi, berarti saya bisa mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi sesama. Besok di antara Anda mungkin terbang,
airlines apapun yang Anda pakai, saudaraku, pasti ada pengumuman sebelum take off. Pengumumannya adalah, kalau di pesawat ini kehabisan oksigen, siapa yang sudah ngasih pengumumannya? Jangan tolong orang lain dulu. Kunon cicing wae. Siapa yang sudah dengan saya? Tolong dirimu dulu, baru kita bisa menolong orang. Tolong dirimu dulu, baru kita bisa nolong sesama. Tolong dirimu dulu. Anda harus menolong diri Anda dengan berkata, saya baik, saya dikasihi, saya diberkati, saya dipulihkan. Sekarang tolong katakan, Bu, ini perkataan penting yang mungkin baru pertama kali Ibu katakan, Bapak katakan kepada sebelah kanan kiri Anda. Tolong katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang begini, I love me. Konon cicing wae, itu katakan kepada sebelah kanan kiri, susah amat sih Pak. I love. Now, kita dituntut, I love you, I love God, I love people. Tetapi maaf, ayatnya dimutilasi. Yang benar adalah seperti mengasihi dirimu sendiri. Kegagalan kita mengasihi diri kita sendiri membuat kita gagal mengasihi Tuhan. Ayatnya jangan dimutilasi. Ayatnya jangan dimutilasi. Karena ayatnya berkata, seperti mengasihi dirimu sendiri. Banyak orang gagal mengasihi dirinya. Dia hukum dirinya, kamu gak bisa, gak mungkin bisa kudus. Yang kudus itu pendeta, gak mungkin kamu bisa taat. Kemarin kamu jinah, besok pasti jinah lagi. Kemarin kamu mabuk, besok pasti mabuk lagi. Terus kita condemn diri kita. Padahal siapa yang sudah dengan saya? Tuhan mengasihi kita luar biasa. Yang Tuhan pikirkan tentang kita indah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fals. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Bu, Pak, ketika Anda mengatakan firman kepada diri Anda, ini lebih dari doa. Setuju enggak? Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan dia. Tuhan kita bukan di sana, Tuhan kita di sini. Dia Immanuel. Ketika Anda berkata benar kepada diri Anda sedang berdoa. Bayangkan kalau 20.000 kali yang Anda katakan firman, dahsyat. Janji Tuhan pasti digenapi. Katakan ya, Tuhan kita bukan di sana, Tuhan kita di mana? Di sini. Ketika Anda berbicara dengan diri Anda, sebetulnya Anda sedang berbicara dengan Roh Kudus. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Luar biasa. Sesuatu pasti terjadi. Saya banyak pengalaman. Karena saudaraku, istri saya kemarin bilang gini, Pak, kamu ini bulan Oktober, bulan November sibuk. Oke. Kamu bulan September nggak terlalu sibuk. Oke. Terus aku bilang gini sama Elsa, saya sesibuk apa bulan Oktober, November? Aku udah hitungin lo jadwal kamu. Per bulan 60 khotbah. Berapa? Setiap hari saya khotbah. Saya nggak sempat kemana doa. Saya nggak sempat ke rumah doa. Tapi saya bersyukur. Saudaraku, Tuhan bukan di sana, tapi di sini. Di mana saja saya bisa berdoa. Di mana saja saya bisa bangun keintiman dengan Tuhan. Ternyata ketika saya mengatakan yang benar dalam diri saya, itu adalah doa. Saya tutup di sini. Lukas 15. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin ada yang hilang dalam hidup Anda. Mungkin ada yang hilang dalam perkawinan Anda, dalam keuangan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam gereja Anda, dalam perusahaan di mana kita membangunnya. Ada sesuatu yang hilang, perhatikan. Ketika itu si bungsu sudah mendapatkan bagiannya, dia berfoya-foya dan habis warisan yang Bapak berikan. 14, perhatikan, ada bencana kelaparan, sehingga si bungsu pun mulai melarat. Perhatikan dari ke-15, dia pergi bekerja, menjaga ladang babi. Perhatikan 16, dia ingin makan ampas babinya saja, tidak ada yang memberikannya. Yuk sama-sama, kita baca ayat yang ke-17, semua baca ayat yang terakhir, 2, 3, ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Siapa yang sudah dengan saya? Si bungsu lagi nggak ngomong sama babi. Pinterlah sedikit.
Siapa yang setuju dengan saya? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Ternyata awal pemulihan tergantung dari apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Pemulihan dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam bisnis, apa saja. Ternyata ditentukan dari apa yang kita katakan kepada diri kita. Perhatikan ayat yang ke-18. Maka si bungsu itu bangkit dan pergi. Dan pemulihan total terjadi atas si bungsu. Tergantung dari apa yang dia katakan. Tolong diperlihatkan alur daripada self-talk. Slide yang warna-warni. Silahkan foto bagi yang tertarik, tapi kalau foto, tolong kasih kode. Supaya saya tahan nafas. Kan fotonya supaya bagus gitu kan. Jadi kalau foto, tolong Pak, posisi berdiri saya menentukan. Jangan sampai jam kelihatan dan jangan sampai sepatu kelihatan. Nanti di capture Pastor InStyle. Nanti bikin heboh lagi, udah ada 3 foto soalnya. Iya, Bu, Pak, lama banget fotonya. Sudah? Oke. Perhatikan posisi saya berdiri. Yang sudah perhatikan katakan ya. Belum semua. Yang sudah perhatikan katakan ya. Saudaraku, apa yang Anda katakan kepada diri Anda self-talk 20.000 per hari, 20.000 positif, 20% positif, 80% negatif. Perhatikan, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Apa pikiran bawah sadar? Informasi yang masuk dan terekam. Katakan bersama dengan saya terekam. Belum semua, katakan bersama dengan saya terekam. Boleh saya kasih contoh Pak? Cepat jawab, 2 kali 2. Cepat jawab, 3 kali 3. Kenapa Anda bisa jawab? Karena itu sudah terekam dalam pikiran bawah sadar. Tolong katakan ya, dari SD kita menerima informasi, terus menerus terekam. 2 kali 2, 4. Nah sekarang tolong dijawab Pak dengan cepat. 315 kali 317. Anda berkata, duka teing kumasia. Aing tanya Allah bateing angkana. Jadi kieu, saudaraku tolong perhatikan. Saudaraku, apa saja yang terekam, itu akan muncul dalam pikiran bawah sadar. Anda bayangkan Pak, kalau pikiran bawah sadar mau dipenuhi dengan firman. Setuju dengan saya, ketika kejepit yang keluar firman. Ketika tantangan datang, yang keluar firman. Ketika persoalan datang, yang keluar firman. Kenapa? Karena itu yang terekam Pak, bukan yang jorok. Bukan yang sia-sia, bukan yang negatif. Tapi kalau negatif, setuju dengan saya, ketika kejepit pasti nyinyir. Pasti nyinyir. Lihat keadaan apapun, pasti nyinyir. Selalu nyinyir. Kenapa? Karena itu yang dikatakannya salah dalam dirinya. Tapi ketika firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita dipenuhi dengan firman, maka pola pikir kita pasti Kristus. Sugesti kita, asumsi kita, perspektif kita, persepsi kita, imajinasi kita, semua pasti firman. Tapi tak terbayang Pak, kalau yang di otak ini selalu negatif. Tak terbayang. Itu mindsetmu pasti akan negatif dan tindakanmu pasti juga negatif. Siapa yang sudah dengan saya? Setelah Veronica self-talk ada tindakan. Iya, dia pasti raih jubah daripada Yesus. Dia tidak diam. Setuju dengan saya, ada tindakan. Enggak diam aja. Ada tindakan. Dan salah tindakan, apa yang terjadi? Kebiasaan. Atau kebiasaan, tindakan terus menerus tanpa berpikir. Katakan bersama dengan saya, tanpa berpikir. Adakah di antara Anda yang perlu berpikir keras setelah ibadah ini pulang lewat mana? Enggak perlu toh? Karena sudah biasa dan itu menjadi kebiasaan terus menerus. Tindakan tanpa perlu berpikir itu kebiasaan, baru setelah itu akan melahirkan keyakinan. Iman ditentukan dari apa yang Anda katakan. Karena apa yang Anda katakan, setuju dengan saya, roh kita mendengar. Sorry, Anda mendengar paling banyak seminggu 2 kali dengar khotbah, betul enggak? Hari Minggu, mungkin kof, mungkin ibadah di kantor, sehari mungkin 3 kali, 4 kali. Tapi sepakat nggak dengan saya kalau Anda 20.000 kali mengatakan firman, berarti Anda 20.000 kali firman itu masuk dan itu akan jadi iman. Dan hidup Anda pasti luar biasa. Slide yang terakhir, ini adalah manfaat daripada self-talk. Ketika Anda mengatakan firman, maka pasti Anda dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan urapan, dipenuhi dengan hikmat. Siapa yang sudah dengan saya urapan nggak perlu tunggu malam ibadah urapan. Orang kan menunggu ibadah urapan, nunggu retret, nunggu KKR, enggak perlu.
Anda katakan 20.000 kali. Sesuai dengan firman Tuhan, Anda pasti dipenuhi dengan urapan. Pasti dipenuhi dengan hikmat. Pasti dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena yang Anda katakan adalah firman. Ketika Anda anointed self-talk, pasti mudah berdamai dengan situasi sulit yang tidak bisa kita kontrol. Siapa yang setuju dengan saya, Pak? Tidak semua kondisi bisa kita kendalikan. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa semua kita bisa kontrol, Pak. Uang kita nggak bisa kontrol. Aset kita nggak bisa kontrol. Kuasa kita nggak bisa kontrol. Network kita nggak bisa kontrol. Terkadang kita nggak bisa kontrol semua kondisi. Beberapa hari yang lalu saya pelayanan ke Pekanbaru. Mendarat jam 12 siang. Malam on schedule KKR sekota. Dan apa yang terjadi? Turun dari pesawat, antri bagasi, saya on-kan handphone. Ketika saya on-kan handphone ternyata langsung bunyi. Pang ping, pang ping, pang ping. Ternyata dipenuhi dengan chat keluarga inti. Saya scroll ke atas. Ternyata ketika saya scroll ke atas, saya temukan foto. Kayla, cucu saya usia 7 tahun. Diceritakan keluar dari kelas, kejar lari temannya, jatuh, tangan kanannya patah 2. Anda tahu saya di mana? Di Pekanbaru. Cucu saya di mana? Di Bintaro. Siapa yang sudah dengan saya itu keadaan tidak bisa saya kendalikan. Tapi saya harus berdamai. Kayla pasti oke. Kayla pasti baik. Kayla pasti sembuh. Tapi otak ini, Bu, waduh, segala macam kepikiran. Dokter atau dukun urut, kan begitu. Ke rumah sakit atau Cimande, kan begitu. Setuju dengan saya, debat demi debat, perselisihan demi perselisihan terjadi dalam pikiran kita. Kita yang harus berdamai. Kita yang harus bisa kendalikan. Saya langsung berkata, dalam nama Yesus Kayla pasti sembuh. Dalam nama Yesus Kayla pasti baik. Dan seperti apa yang dikatakan, itu yang terjadi. Mengalahkan stres. Katakan bersama dengan saya, mengalahkan stres. Ternyata 73% penyakit di Asia, semua karena stres, Bu. Sakit apa? Kaki. Oh enggak, stres. Siapa yang sudah dengan saya, apa hubungannya kaki sama stres? Lah kan gak ada hubungannya. Tapi mungkin karena kakimu cekot-cekot, Anda langsung berkata, wah ini pasti kanker. Wah ini pasti harus diamputasi. Akhirnya apa? Stres. Gitu ceritanya. Sakitnya tambah semakin parah. Jadi ternyata oleh karena stres. Ternyata sekarang ada penyakit yang mendunia, Pak. Namanya mental illness. Betul ya, Bu ya? Mental illness. Saudaraku, orang bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Menurut saya, karena pasti dia mengatakan yang salah kepada dirinya. Ini generasi burnout. Katakan bersama dengan saya burnout. Saya tidak akan khotbahkan soal burnout. Beberapa bulan yang lalu saya khotbahkan khusus 45 menit soal burnout. Tetapi tolong perhatikan, ketika Anda tuntut terus diri Anda pasti lelah. Tolong katakan ya. Keluarga sudah menuntut, agama sudah menuntut, gereja sudah menuntut, perkawinan sudah menuntut, dan Anda akhirnya menuntut diri Anda yang Anda tidak bisa lakukan. Apa yang terjadi? Burnout. Kita harus kalahkan stres. Tolong katakan ya. Karena Anda dengar khotbah 45 menit terlihat wajah Anda beberapa stres. Kapan selesainya? Udah datang terlambat, lihat jam terus. Kan stres, betul nggak? Sorry, kenapa Anda stres datang ibadah? Karena pasti Anda berkata salah kepada diri Anda. Khotbahnya nggak penting. Ya dia lagi. Paling gitu-gitu doang. Kayaknya gue buang-buang waktu. Anda stres, saya minta maaf, Anda nggak bakal dapat apa-apa. Tapi kalau Anda berkata kepada diri Anda, ini buat saya, ini pasti berguna, ini pasti membangun, ini pasti memulihkan. Setuju dengan saya, kita bisa mengalahkan stres. Katakan ya. Saudaraku, meningkatkan performance. Katakan bersama dengan saya performance. Belum semua, katakan bersama dengan saya performance. Saudaraku, performance kesehatan kita bisa meningkat. Performance pelayanan kita bisa meningkat. Performance kebahagiaan kita bisa meningkat. Performance keuangan kita pasti bisa meningkat. Dari apa? Apa yang kita katakan kepada diri kita benar. Sesuai dengan janji Tuhan. Katakan ya. Saudaraku, di tempat saya menggembalakan, di GBI Sawangan hari ini tidak lagi 6 kali kebaktian. Kami 7 kali kebaktian. Jadi kebaktian perdana di ibadah di gereja kami, saudaraku jam 6 pagi. 10, 6, 8, 10, 12, 2, setengah 5, setengah 7. Nah sekarang ibadah yang setengah 7 malam, sudah dalam keadaan terlalu penuh. Saya tahu itu tanda dari Roh Kudus, kita harus buka ibadah yang ke-8.
Saya tinggal tunggu permit dari satu orang, istri saya. Karena istri saya nggak tega, saya khotbah harus 8 kali, gitu saudara. Dia nggak tega, karena kalau saya sekarang aja udah khotbah 7 kali, udah ngos-ngosan. Tapi Anda tahu kenapa saya kuat khotbah 7 kali? Karena dari hari Sabtu saya selalu berkata, saya kuat. Loh kok nggak ada yang amin? Saya pasti sehat, saya pasti memberkati orang, saya pasti bisa menolong orang, saya pasti kuat. Ternyata kita bisa meningkatkan performance dengan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Yang punya tangan kanan saja, tolong angkat tinggi. Yang punya tangan kanan saja. Yang punya aja bu. Nggak apa-apa kalau nggak punya. Tolong tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Nah sekarang tolong taruh di pundak kiri. Dan ternyata pak, di pundak kiri kita ada saraf yang Tuhan desain, yang Tuhan ciptakan dengan sengaja, dan pasti ada maksud tujuan. Saraf yang ada di pundak kiri kita, saudaraku, adalah untuk meningkatkan adrenalin kepercayaan diri. Adanya di mana? Di pundak kiri kita. Sekarang katakan kepada pundak kirimu, aku diberkati. Aku pasti dipulihkan. Aku pasti disembuhkan. Aku pasti dipakai Tuhan. Persoalanku pasti selesai. Tuhan bersamaku. Ibu-ibu bilang gini, aku pasti bisa kurus. Bilang bisa kurus gitu kan. Itu penting pak. Saya pasti lebih muda lagi. Oke? Yang belum nikah bilang begini, tahun depan pasti nikah. Tanggalnya sudah ada. Orangnya pasti datang. Minggu depan saya mau foto priwet. Pasangannya tinggal di crops, kan gampang betul enggak saudara? Tinggal di crops kan gampang sekarang. Langsung kirim undangan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya harap pesan Tuhan menolong. Saya harap pesan Tuhan menolong. Saudaraku yang terakhir, manfaat daripada anointed self talk adalah di mana saja, kapan saja, kita bisa introspeksi. Saya berdoa untuk semua Anda, mulai detik ini, yang lama Tuhan hapus, dan mulai detik ini, kita mulai latih. Kita mengatakan apa yang baik. Perkawinan kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, sesuai dengan janji Tuhan. Sampai ketemu 2020. Bye-bye. Ya, sudah on schedule, September 2020 saya akan kembali. Senang bisa melayani Anda. Silakan berdiri Bu, sudah selesai. Sudah pamit. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku.
Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.